Jadi gini guys, minggu ini dunia perkantoran dan dunia netizen diguncang sama hal yang paling absurd sejak Aqua Refill naik harga. Ceritanya gini, ada satu cewek namanya Anita Dewi kehilangan tumbler tuku di KRL. Terus dia curhat panjang di media sosial. Emosional banget, kayak bukan cuma kehilangan tumbler, tapi juga kehilangan harga diri bangsa. Nggak lama, postingan itu viral dan endingnya bukan tumbler yang balik, tapi pekerjaan yang hilang. Ya, Anita dipecat dan surat pemecatannya nggak ada kop surat, nggak ada logo, nggak ada nomor, cuma kayak surat cinta yang ditulis buru-buru pas lagi bete. Surat pemecatan tanpa kop surat itu kayak minum kopi tanpa kopi, isinya ada tapi rasanya nggak ada wibawa. Oke, biar nggak salah paham, kita runut dikit ya. Jadi ceritanya Anita posting di media sosial, intinya dia kesel banget sama tumbler tukunya yang hilang di KRL. Terus dia mulai nyalahin moral publik, bilang orang-orang udah gak punya etika. Padahal tumbler doang bos, bukan ijazah asli. Netizen langsung rame, ada yang kasihan, ada juga yang jeletuk. Bu, tumblernya hilang di dunia nyata, tapi empatinya hilang di dunia maya. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Perusahaan tempat Anita bekerja tiba-tiba turun tangan dan boom, dia dipecat. Katanya demi menjaga nama baik. Cuma ya suratnya itu tanpa kop surat. Jadi bukan cuma nama baik yang hilang, identitas perusahaan juga ikut lenyap. Kayak mereka malu tapi pengen ikut rame. Dan yang paling kocak, brand kopi Tuku malah jadi pemenang utama. Nama mereka viral lagi. Orang-orang yang tadinya nggak tahu Tuku sekarang tahu, gratis pula. Ini mungkin satu-satunya kasus di mana kehilangan tumbler jadi strategi marketing organik. Kita bahas serius dikit ya, walaupun agak susah karena kasusnya sendiri udah absurd. Anita kehilangan barang pribadi, tapi dia posting kayak lagi bikin surat terbuka ke seluruh bangsa. Dan itu kesalahan klasik orang zaman sekarang. Emosi dulu, mikir belakangan. Padahal kalau dia mikir 5 detik aja, mungkin dia sadar curhat di internet tuh kayak buang air di kolam renang. Rasanya lega, tapi semua orang bisa ngeliat. Dan masalahnya tambah lucu karena perusahaannya juga nggak lebih pinter. Mereka pengen kelihatan tegas, tapi malah ngeluarin surat pemecatan tanpa kop surat. Sementara itu di sudut Jakarta, tim marketing kopi Tuku mungkin lagi ngopi sambil bilang, bro, ini marketing yang efisien di tahun ini. Satu tumbler hilang, awareness naik 300%. Bisa jadi ini brand-brand lain mulai mikir, gimana kalau kita hilangin barang juga, siapa tahu viral. Tapi jangan ya, karena kehilangan integritas itu gak sekeren kehilangan tumbler. Jadi gini guys, dari kasus ini ada 3 pelajaran penting yang harus dicatat biar kita gak jadi Anita berikutnya. 1. Media sosial itu bukan diary, jangan curhat di tempat yang bisa di screenshot. 2. Perusahaan jangan reaktif kayak netizen. Kalau mau profesional, ya suratnya harus profesional. Masa HRD-nya nulis kayak lagi galau di WordPad. Dan 3. Kecerdasan emosi itu mahal. Kadang yang kita pikir cuma luapan perasaan bisa berubah jadi tiket one way keluar dari kantor. Yang lucu, sekarang banyak orang bilang, gue gak curhat lagi di medsos, tapi besok-besok tetap aja posting. Jadi bukan cuma tumbler Tuku yang hilang, tapi juga tumbler kesabaran netizen dan HRD seluruh Indonesia. Intinya guys, hidup di zaman digital tuh kayak jalan di KRL, rame, sempit, dan gampang kesenggol. Kalau lu mau curhat, pastiin dulu gak bawa seragam kantor dan gak tag perusahaan. Karena sekarang yang hilang bukan cuma barang, tapi juga karir, harga diri, dan surat kerja. Dan buat kopi Tuku, selamat ya, kalian baru aja dapat iklan nasionalis gratis. Next time mungkin bisa bikin promo, beli kopi dapat drama. Tapi jangan hilangin tumbler lagi, kasihan HRD lain belum sembuh dari trauma. Gue si tukang kritik pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita sama-sama belajar. Ngetik boleh, tapi pikir dulu sebelum posting.